Halo sahabat Jupiter semua, jumpa lagi sama aku Jupiter di channel Jupiter Moon Tarot di bagian tarot artis. Gimana, kalian kangen sama aku nggak? Aku juga kangen sama kalian. Dan aku kembali lagi untuk memberikan video-video yang dapat menghibur sahabat Jupiter semua, oke? Untuk video kali ini aku akan buat video tentang Akashic Record dari Haiko. Tentang Azov ya, apakah ada Akashic Record? Memori jiwa Haiko tentang Azov. Bagaimana Akashic Record milik Haiko yang ada di alam semesta tentang memori jiwanya tentang Azov? Jadi bagi yang belum tahu, Akashic Record adalah rekaman memori jiwa, ingatan, perbuatan, ucapan, pengalaman, hubungan ya yang bisa saja terjadi di masa lalu, masa sekarang atau masa depan. Jadi kumpulan memori jiwa. Oke, kita buka 4 kartu dulu ya. Kartu pertama ada King of Cups. Bisa kita lihat di kartu pertama ini ada seorang pria yang memegang perahu. Jadi ini adalah memori jiwa dari Haiko tentang Azov. Sepertinya di masa lalu mereka pernah bertemu di kapal pesiar. Itu tempat mereka bertemu. Dan di kapal pesiar ini bisa dibilang ada ombak yang luas, ombak yang besar, dan juga ada hewan. Jadi bisa jadi ada lumba-lumba atau ada hiu gitu kan, ada hewan yang bisa mereka lihat dari atas kapal pesiar. Nah ini kapalnya besar jadi kapal pesiar. Bisa dilihat di King of Cups. King of Cups adalah Raja Gelas. Raja Gelas menggambarkan suatu situasi di mana seseorang memiliki koneksi secara utuh, koneksi secara kuat dengan alam bawah sadarnya, dengan perasaannya, dengan hatinya, dengan perasaan jatuh cintanya. Karena King of Cups terkait dengan emosi perasaan seseorang yang begitu lembut. Jadi bisa dibilang ada kejadian yang mungkin terjadi di atas kapal pesiar ini, di mana mungkin Haiko dan Azov di masa lalu ya, tentunya dengan nama yang berbeda, dengan pekerjaan yang berbeda ya, mereka bertemu di atas kapal pesiar dan jatuh cinta. Kenapa? Karena dikuatkan dengan kartu King of Cups. King of Cups adalah Raja Gelas, di mana energinya begitu kuat dibandingkan kartu-kartu Cups yang lain. Dan Raja Cups atau Raja Gelas adalah keadaan seseorang yang benar-benar jatuh cinta atau benar-benar menyukai secara diam-diam. Bisa jadi secret admirer atau bahkan just mengagumi gitu ya. Adanya perasaan mengagumi, adanya perasaan jatuh cinta yang dirasakan oleh Haiko terhadap Azov, atau mungkin sebaliknya, atau adanya perasaan saling jatuh cinta gitu ya. Itu mungkin ya, perasaan saling jatuh cinta. Kartu kedua ada kartu Six of Pentacles. Six of Pentacles menggambarkan adanya kemurahan hati. Jadi Haiko dan Azov di masa lalu hidupnya sering berbagi atau hidupnya berbagi. Nah, kalau kita mengisyaratkan hidup berbagi, bisa jadi mereka berbagi kehidupan alias berpasangan alias menikah. Itu bisa jadi. Kenapa? Karena Six of Pentacles menggambarkan 6 koin. 6 koin adalah kartu kemurahhatian, kartu berbagi, karena kita bisa lihat bahwa teko ini menuangkan air. Dan ketika ada tuangan ini berarti adanya pemberian perasaan, pemberian hati, pemberian uang, pemberian bantuan gitu. Jadi kehidupan mereka berdua di masa lalu menurut rekaman jiwa Akashic Record milik Haiko dan Azov itu mempunyai hubungan yang solid, mempunyai hubungan yang saling membantu, mempunyai hubungan yang sepertinya hubungannya begitu kuat sebagai sepasang kekasih atau keluarga. Kartu berikutnya ada kartu Two of Swords. Di dalam kartu ini bisa kita lihat ada 2 burung. Two of Swords itu adalah 2 pedang. Keadaan Two of Swords adalah di mana seseorang merasa bingung untuk memutuskan pilihan. Jadi bisa dilihat di masa lalu, rekaman yang kuat terekam di dalam salah satu Akashic Record milik Haiko di alam semesta. Karena Akashic Record itu bisa banyak ya, ini hanyalah salah satunya. Nah, salah satu rekaman Akashic Record milik Haiko di alam semesta, dia bingung memilih antara Azov atau orang lain di dalam hal ini. Gitu, karena ini adalah 2 pedang atau Two of Swords, ada 2 burung di sini, jadi dia bingung. Jadi ini energi Haiko dan ini Azov satu lagi nggak tahu siapa, tapi ada orang lain di masa lalu ya, di kehidupan yang lalu kalau misalkan ada reinkarnasi. Sekali lagi konten ini hanyalah untuk hiburan dan semua ini hanyalah kemungkinan gitu ya. Jadi bisa kita lihat bahwa adanya energi yang memang
merasa sedikit kebingungan untuk memilih siapa yang akan menjadi pasangannya Haiko. Gitu ya. Lalu berikutnya ada kartu Four of Pentacles atau 4 koin. Ini adalah energi Haiko. Four of Pentacles atau 4 koin adalah posisi di mana seseorang memiliki keuangan yang stabil, merupakan keluarga yang berada. Ini adalah tampilan Haiko di masa lalu. Bisa jadi dia menggunakan gaun seperti ini yang sangat elegan. Dia tinggal di rumah yang sangat mewah karena bisa kita lihat ada seorang gadis dengan baju yang mewah memeluk rumah dan juga dipagari oleh pagar. Tandanya dia bisa jadi tinggal di kompleks yang sangat mewah, berada di rumah bangsawan yang sangat mewah, dan bisa jadi dia adalah salah satu bangsawan. Dan itu adalah rekaman kehidupan Haiko dan Azov. Karena sesuai pertanyaannya, bagaimana Akashic Record, salah satu Akashic Record milik Haiko tentang Azov gitu ya. Jadi adanya kehidupan mereka yang saling berbagi, yaitu hidup bersama di sebuah rumah yang mewah, di kompleks yang indah, yang mewah, yang elegan. Wow. Kita lihat lagi ya kartunya. Sekarang aku mau naikin ke atas kartu ini agar bisa untuk menaruh kartu berikutnya. Bagaimana Akashic Record milik Haiko tentang Azov? Kita sekali lagi akan mengambil 4 kartu. Kartu yang berikutnya ada kartu Page of Wands. Adanya traveling atau adventure bersama. Mungkin mereka pernah juga bekerja sebagai peneliti atau researcher dari suatu universitas, suatu perusahaan. Kemudian mereka mengharuskan pekerjaan mereka ini pergi ke dalam hutan dan melakukan penelitian. Seperti film Jungle Cruise kalau kalian pernah nonton, atau film Tarzan gitu ya. Mereka pergi ke hutan lalu melakukan penelitian gitu kan terhadap hewan di hutan maupun tanaman juga yang ada di hutan. Keluar kartu King of Wands. King of Wands menjelaskan tentang Raja Tongkat. Raja Tongkat adalah suatu pribadi atau hubungan yang penuh dengan gairah, penuh dengan passionate, atau penuh dengan api cinta yang membara gitu. Jadi bisa dibilang adanya hubungan yang seksi di masa lalu yang mungkin saja terjadi di kehidupan sebelumnya antara Haiko dan Azov. Wow. Kemudian ada kartu Six of Cups. Six of Cups adalah kartu nostalgia atau 6 gelas. Setiap kali keluar kartu 6 gelas di dalam kartu tarot, itu menggambarkan adanya energi yang familiar atau nostalgia. Sudah bisa dipastikan bahwa kemungkinan besar Haiko dan Azov ini terkoneksi oleh hubungan masa lalu. Karena kartu Six of Cups ini keluar. Six of Cups bisa jadi juga adalah hubungan di masa kecil atau remaja, childhood memories, teman masa kecil gitu ya. Layaknya Sherina dan Saddam gitu kan. Jadi Haiko dan Azov di masa lalu dia sepertinya punya hubungan yang sangat karib sebagai teman di masa lalu. Ketika mereka kecil ya, maksudnya kita masih kecil. Tapi aku melihat ketika mereka udah dewasa, mereka ini menikah. Hubungannya menikah sepertinya ya. Knight of Wands. Bagi Haiko, Azov adalah knight atau prajurit yang berkuda, prajurit berkuda atau pangeran berkuda, karena ada gambar kuda ini. Dan bisa dilihat bahwa Knight of Wands adalah suatu pribadi yang bisa mengambil resiko. Jadi menurut Haiko, di dalam memori jiwanya, di dalam Akashic Record-nya, Azov adalah pribadi yang bisa mengambil resiko, mampu mengejar Haiko untuk bisa punya hubungan dengan Haiko. Gitu ya. Itu yang bisa aku lihat dari Akashic Record dari Haiko. Aku mau buka lagi 2 kartu. Kartu pertama ada kartu Five of Swords. Adanya perasaan merasa bahwa dia belum sempat memiliki Azov sepenuhnya karena ini bayangan. Cowoknya bayangan. Gitu. Jadi ada rasa penasaran di masa lalu karena dia belum bisa memiliki Azov. Wow. Atau Azov ini kehadirannya masih berbayang-bayang gitu. Page of Swords bisa dibilang bahwa rekaman jiwa Haiko tentang Azov. Azov ini adalah orang yang terpelajar karena ada gambar buku. Dia adalah seorang wisudawan gitu ya. Jadi Azov ini di dalam rekaman jiwa Haiko adalah pribadi yang suka belajar, seorang penulis bisa jadi ya.
Oh, aku pernah bikin Akashic Record Azov, dia juga penulis kan di situ ya, kayak keluar kartunya penulis gitu. Wow, cocok, bisa cocok ya, padahal waktu yang berbeda. Ya, jadi itu adalah gambaran sedikit tentang Haiko dan Azov. Aku mau lihat lagi sedikit lagi di sini. Sahabat Jupiter semua. Bagaimana Akashic Record Haiko tentang Azov? Ya. Kartu pertama ada kartu retreat. It's time to disconnect from the world. Jadi mereka pernah memang lari bersama. Ya, bisa jadi larinya juga ke hutan, itu bisa jadi. Bisa juga ini merupakan perwujudan keberanian Azov mengejar Haiko di masa lalu. Gitu ya. Jadi mereka berlari bersembunyi, berdua untuk bisa hidup berdua. Worth waiting for. Jadi bahkan di masa lalu, di dalam rekaman jiwanya, dia merasa hubungan ini adalah berharga untuk ditunggu. Ada waktu yang sudah ditentukan gitu ya dari surga. Ada waktu yang sudah ditentukan untuk mereka bisa bertemu, dan sekarang mereka bertemu karena memang harus bertemu. Memang harus jodohnya bertemu. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Di masa lalu di rekaman jiwa Haiko adanya rasa ketertarikan yang begitu kuat, sangat kuat. Ini attraction. Ya, tandanya sangat tertarik. Azov sangat tertarik pada Haiko. Sepertinya Azov mengamati Haiko yang sedang mencium bunga di tamannya. Nih ya. Lihat. Tuh. Jadi bisa jadi salah satu adegan jatuh cintanya adalah ketika Haiko sedang mengurus bunga-bunganya di halamannya dia, ya. Azov lewat dan mengagumi kecantikan Haiko, adanya ketertarikan fisik gitu ya, ketertarikan lawan jenis, dan jatuh cinta secara langsung kepada Haiko. Honeymoon, lagi-lagi keluar kartu, lihat kartu perahu. Terima kasih alam semesta, lagi-lagi keluar kartu perahu. Tandanya mereka bukan hanya jatuh cinta saja di kapal pesiar, tapi adanya honeymoon. Bisa jadi setelah pernikahan atau perayaan ulang tahun pernikahan atau Valentine atau apapun itu gitu ya. Merayakan kebersamaan itu, merayakan hubungan mereka di atas kapal pesiar, karena keluar lagi kapal. Keluar lagi perahu. Adanya perjalanan menggunakan perahu untuk merayakan cinta di sini. Ya, betul sekali sahabat Jupiter. Baiklah sahabat Jupiter semua, sekian video dari aku. Komen di bawah gimana pendapat kalian tentang video ini. Jangan lupa like video aku ya, kasih like ya. Tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih banyak sahabat Jupiter semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!